Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberikan anugerah kehidupan baru dari Tuhan Allah Bapa kita. Dan sebelum kita memulai hari kita, memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita minta pertolongan di dalam doa, kita berdoa. Pujian dan syukur datang kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, kehidupan yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu ini, terlebih kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana untuk menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Mari merenungkan firman Tuhan di bawah tema menguji bukti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuatu diklaim sebagai sebuah kebenaran jika diperkuat dengan adanya bukti. Melalui pengujian seseorang dapat melihat analisa benar tidaknya hal tersebut. Iman mendahului pemahaman, begitulah sikap menerima Injil. Artinya, seorang yang beriman perlu memiliki sikap kritis agar semakin diteguhkan pada apa yang diimani sebagai sebuah kebenaran. Dari Tesalonika, Rasul Paulus dan Silas terpaksa berpindah karena hasutan orang Yahudi. Di Berea, mereka diterima dengan baik, bahkan orang Yahudi dan beberapa orang Yunani di situ terbuka pada pemberitaan Injil. Mereka cukup antusias dan makin diyakinkan pada pengajaran firman Tuhan karena setiap hari mereka menyelidiki kitab suci sebagai sikap kritis mereka untuk semakin diteguhkan oleh kebenaran Injil. Akan tetapi tak lama setelah itu, beberapa orang Yahudi di Tesalonika mengikuti Rasul Paulus dan Silas ke Berea dan datang menghasut mereka di sana. Orang-orang di Berea tetap menunjukkan kebaikan hatinya dengan melindungi Rasul Paulus dan Silas serta Timotius. Rasul Paulus segera berangkat dari tempat itu menuju pantai laut, sementara itu rekan-rekannya masih tetap tinggal. Walau demikian, Rasul Paulus berpesan supaya mereka segera menyusulnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar firman Tuhan setiap hari akan membuat kita makin memahami dan menghayati kebenaran Allah. Alkitab yang kita yakini sebagai suara kebenaran Allah terbuka untuk dipelajari bahkan diteliti oleh siapapun juga. Banyak yang telah membuktikan kebenaran Alkitab melalui penelitian, dan hal tersebut menyatakan bahwa kebenaran Allah dalam Alkitab adalah kebenaran sejati. Semakin kita mendalaminya, semakin kuat kebenaran itu kita yakini. Oleh karena itu, saudara-saudara, setiap orang yang meyakininya akan dituntun pada damai sejahtera dan hidup yang kekal.
Amin. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini Tuhan. Bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan yang akan senantiasa memampukan kami untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Terlebih pada pagi hari ini, firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa ketika kami memahami, menghayati akan kebenaran firman-Mu, terlebih ketika kami semakin mendalami firman-Mu, maka kami akan semakin dituntun damai sejahtera dan hidup yang kekal di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan senantiasa membimbing kami, sehingga kami boleh terus-menerus merindukan firman-Mu setiap harinya dan boleh terus mendalami firman-Mu setiap harinya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan berkumpul, bersekutu bersama di rumah-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama-Mu. Mampukan kami Tuhan ketika kami akan berangkat, dan biarlah ketika kami tiba di rumah-Mu yang kudus, kami boleh beribadah dengan baik, dan biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah tidak mampu atau dalam pergumulan sehingga tidak dapat berkumpul bersama dengan kami di rumah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan mereka, terus memberkati mereka, terlebih yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah mereka boleh diberkati dan boleh mendapatkan kesehatan dari sehari ke sehari, sehingga kami boleh kembali berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan berserah kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.